Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day para Rida, how are you today? Hopefully you are good, great, and healthy. Okay, today we are going to discuss how to adapt and adopt an instrument. Last time we have discussed the overall steps of creating an instrument. Once we don't have or once we cannot find any instruments which we can use to collect data of our research, we need to create our instrument. Okay, so that was about our last meeting. Today, we are going to discuss the adoption or adaptation. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang mengadaptasi dan mengadopsi instrumen. Miss, kenapa kita harus mengadopsi atau mengadaptasi instrumen? Kenapa nggak buat aja langsung supaya seperti yang kita inginkan? Oke. Kalau di penelitian-penelitian sebelumnya kita sudah menemukan instrumen yang sesuai dengan penelitian kita, sebaiknya kita tidak membuat sendiri. Kenapa? Karena ekspertis kita belum cukup untuk kemudian kita jumawa-jumawa membuat instrumen sendiri. Di samping itu, kalian tentu ingat kalau kita membuat instrumen sendiri, terutama instrumen penelitian kuantitatif, kita harus try out. Dan untuk try out itu kita memerlukan partisipan yang banyak dan itu akan menyita waktu. Oke, jadi untuk keperluan penyelesaian tugas akhir memang disarankan mahasiswa tidak membuat instrumen sendiri, baik itu yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Terus bagaimana Miss kita memutuskan bahwa kita akan mengadopsi atau mengadaptasi? Oke, ada yang ingat apa keputusannya? Alasan untuk mengadopsi atau mengadaptasi? When the construct is 100% the same and the context is also 100% the same, we can adopt the instrument. Kalau konstruknya 100% sama, konteksnya 100% sama, maka kita bisa mengadopsi instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Misalnya, kita akan meneliti tentang speaking anxiety. Misalnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi speaking anxiety. Kalau pada penelitian sebelumnya kita menemukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab speaking anxiety di Indonesia, di level pendidikan yang sama, misalnya level SMA atau level kuliah, sama-sama seperti subjek kita, maka kita langsung saja mengadopsi instrumen tersebut. Kenapa? Karena 100% konstruknya sama, konteksnya juga sama. Maka kita hanya perlu mengadopsi. Miss, apa sih adopsi itu? Adopsi adalah mengambil instrumen 100% sama persis. Jadi kita hanya nyomot aja, ambil saja, kemudian langsung kita pakai untuk pengambilan data. Tidak perlu translation, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Itu kita ambil langsung kita pakai. Miss, kalau aslinya instrumennya itu berbasis kertas atau paper based, kemudian penelitian kita mau pakai Google Form, kita pakai instrumennya orang itu dinamakan adopsi atau adaptasi? Masih dinamakan adopsi. Ya, bahwa kita menyalin dari paper ke misalnya Google Form atau ke SurveyMonkey misalnya, itu tetap adopsi. Karena apa? Karena instrumennya sama persis, 100% sama. Oke. Kalau kita udah mengambil instrumen, memakai untuk pengambilan data, apakah kita perlu mengukur validitas dan reliabilitasnya, Miss?
No, tidak harus dua-duanya. Kita hanya perlu mengukur reliabilitas dari instrumen tersebut. Pengukuran reliabilitasnya bagaimana, Miss? Oke, besok saat mata kuliah statistik akan kita bahas. Terus, Miss, gimana tentang validitasnya? Validitasnya kita memakai uji validitas dari instrumen asal, dari peneliti asal. Dari peneliti yang menggunakan instrumen tersebut sebelumnya atau peneliti yang meng-create instrumen tersebut, yang membuat instrumen tersebut. Jadi kita tidak perlu mengecek validitasnya. Kita sudah percaya bahwa instrumen itu valid. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kita kemudian memakai instrumen tersebut. Oh iya, Miss Vici jadi lupa. Kalau kita mau mengadopsi sebuah instrumen, kriterianya apa sih? Kriterianya adalah yang validitasnya bagus, yang reliabilitasnya juga bagus, dan sudah dipakai oleh banyak orang. Itu kita akan menjadi lebih aman. Itu. Kalau validitasnya nggak bagus ya jangan dipakai, jangan diadopsi. Masa kita mengambil barang yang nggak bagus, kita ngambil pakai barang yang bagus. Begitu ya. Itu kalau untuk adopsi. Kalau untuk adaptasi, instrumen yang sudah ada itu perlu kita adaptasi kalau konstruknya tidak 100% sama, konteksnya tidak 100% sama. Boleh sebenarnya konstruknya 100% sama, Miss, tapi konteksnya berbeda. Bedanya apa? Misalnya di instrumen sebelumnya itu digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa di English speaking country, kemudian dibawa ke Indonesia. Kalau kira-kira atau kalau diperkirakan ada kendala bahasa Inggris sehingga mungkin jawabannya akan menjadi berbeda, maka sebaiknya kita mengadaptasi instrumen tersebut. Tapi adaptasinya hanya sebatas translating atau menerjemahkan. Itu kalau konstruknya 100% sama tapi konteksnya berbeda. Ada lagi macam adaptasi. Kalau tadi translation aja, yang sekarang itu ada penambahan soal atau pengurangan soal. Kenapa kita perlu menambah atau perlu mengurangkan? Karena mungkin penelitian kita skopnya berbeda. Misalnya tadi balik lagi ke speaking anxiety. Kalau di misalnya di penelitian sebelumnya itu akan mengukur faktor-faktor speaking anxiety. Karena ada 3 faktor ya. Ada 3 faktor. Yang satu communication comprehension, yang kedua fear of negative evaluation, kemudian yang ketiga itu ketakutan terhadap tes itu, mau dites itu. Nah, misalnya kita mau fokus ke fear of negative evaluation. Misalnya kita mau menunjukkan kepada misalnya sebuah kelas bahwa negative evaluation ke teman-temannya itu berpengaruh pada kemampuan speaking, berpengaruh kepada anxiety dari siswa-siswa itu terhadap speaking. Kita hanya akan memakai fear of negative evaluation. Maka misalnya kita memakai instrumennya milik Horwitz misalnya, atau milik siapa saja yang mengadaptasi instrumen dari Horwitz. Mereka kan punya 3 faktor tersebut. Jadi kalau misalnya ada konstruk yang tidak sesuai, kita bisa kemudian mengadaptasi instrumen dengan cara menambahkan atau mengurangi item atau mengurangi pertanyaan. Pertanyaan dari apa? Dari survei yang akan kita pakai misalnya. Atau pertanyaan dari interview questions, pertanyaan interview boleh kita kurangi gitu. Misalnya sudah ada instrumen yang dibuat tentang speaking anxiety, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi speaking anxiety. Instrumen sebelumnya itu kan full dari 3 faktor itu. Sementara kita hanya akan fokus kepada negative evaluation.
Oke, jadi kalau kita mau memakai instrumen yang sebelumnya sudah dibuat, maka kita hanya perlu mengambil pertanyaan-pertanyaan tentang fear of negative evaluation. Jadi tidak perlu pertanyaan-pertanyaan tentang communication apprehension, tidak perlu pertanyaan-pertanyaan tentang ketakutan menghadapi tes. Itu namanya deletion. Sementara untuk addition atau untuk penambahan item itu juga bisa kita lakukan. Berarti kan mungkin sebaliknya gitu ya. Kalau ada peneliti yang sudah melakukan penelitian dengan konstruk tertentu, tapi dia mengambil konstruk spesifik gitu, kemudian kita akan meneliti yang lebih lebar lagi. Maka kita perlu menambahkan item-item, perlu menambahkan pertanyaan-pertanyaan interview. Nah, itu proses yang kita lakukan saat kita mengadaptasi sebuah instrumen. Kita bisa menerjemahkan saja, kita bisa menambah soal-soalnya, atau kita bisa mengurangi soal-soalnya. Itu semua sangat tergantung kepada konstruk yang kita pakai. Misalnya ada penelitian tentang speaking anxiety dan sudah ada instrumennya, sudah bagus validitasnya, reliabilitasnya juga sudah bagus. Kemudian kita akan meneliti tentang speaking and reading anxiety, maka kita perlu menambahkan instrumen dari speaking anxiety itu, kita tambahkan dengan instrumen yang sudah ada tentang reading anxiety, kita gabungkan, maka itu akan menjadi instrumen adaptasi. Nah, kalau kita mengadaptasi instrumen, tes-tes apa yang harus kita lakukan? Apakah sama ketika kita mengadopsi bahwa uji validitas tidak perlu dilakukan, hanya reliabilitas saja? Yes, jawabannya betul. Jadi tidak perlu menghitung validitasnya, kita hanya perlu menghitung reliabilitasnya. Gitu. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa memang tes itu bagus hasilnya bagus diambil sekarang, kemarin ataupun besok, asal reliability value-nya bagus di atas 0.7. Jadi begitu ya untuk mengadaptasi sebuah instrumen. Silahkan kalian nanti membuat instrumennya, apakah akan mengadopsi atau akan mengadaptasi. Jangan kemudian semua memilih mengadopsi, adopsi aja Miss karena itu gampang, tinggal ambil aja semua, nggak perlu nambahin, nggak perlu ngurangin, nggak perlu translation. Ya, nggak seperti itu. Keputusannya ya tetap apakah konstruknya 100% sama, apakah konteksnya 100% sama. Begitu ya, silahkan mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.